Mengucap Bismillahirrahmanirrahim berupa antara Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa resmi kita dimulai. Dan rumah sehat ini yang nantinya akan memberikan layanan rehabilitasi ataupun pemulihan dan konseling para pecandu narkoba agar dapat kembali hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Kami menyadari bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba membutuhkan komitmen serta dukungan semua pihak. Tidak hanya ditumpukan pada pemerintah, badan narkotika ataupun aparat penegak hukum saja, melainkan juga masyarakat itu. Kurun waktu 2020 sampai dengan bulan November, jumlah pasien yang kami layani untuk rawat jalan bisa kami lakukan sendiri kurang lebih 140 orang, Pak. Kemudian rawat inap kurang lebih 39 orang. Nah, dari 39 ini kami sebar, Pak. Jadi ada yang kami kirim ke Batam, kemudian ke Lido, Pak, kemudian ke Kalianda Lampung. Nah, kami informasikan juga untuk rawat jalan biaya pengantaran kami cuma sanggup 25, Pak. Cuma sekarang udah 40. Jadi kadang-kadang ya ini juga jadi sedikit kendala. Kemudian untuk rawat inap IPWL kebanyakan kami kirim ke Palembang ataupun ke Pagaralam. Padahal rata-rata mereka pengen keluarganya suatu saat bisa hadir atau memberikan motivasi ke mereka. Tapi karena pada saat ini belum ada, ya alhamdulillah ini sebagai pionir. Kemudian juga kami sampaikan juga, Pak, kasus rawat inap ini dapat kami informasikan itu ada 2 sumber, Pak, pasiennya. Pertama itu compulsory. Jadi compulsory itu adalah contoh kemarin ada putusan pengadilan yang mengharuskan seseorang harus dirawat inap. Kemudian hasil tangkapan. Ini namanya compulsory. Yang kedua voluntary, Pak. Voluntary itu seorang pasien yang datang memang secara sukarela untuk berobat. Nah, mungkin ke depan ini sebagai saran kami, masukan ke yayasan, ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kami berikan masukan. Karena dalam proses rehabilitasi ada namanya masa detoksifikasi, Pak. Masa detoksifikasi adalah proses penghilangan racun di dalam tubuh itu kurang lebih 1 bulan. Nah, ini biasanya kalau compulsory, otak mereka rata-rata pengen kabur ini, Pak. Jadi mungkin ada Pak Bupati mungkin nanti bisa apa yang bisa dilakukan, mungkin bisa membantu dari pihak yayasan sehingga pasien ini harus kita jaga jangan sampai dia melarikan diri, Pak. Ini mungkin jadi masukan kita juga ke depan. Mudah-mudahan dengan momen hari ini suatu momen yang cukup penting untuk ke depan. Namanya bayi baru lahir kan biasanya banyak kekurangan, Pak. Nangis dulu, merangkak dulu, baru jalan ya. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan akan lebih baik dan lebih bagus lagi selama proses berjalan. Kemudian juga kami, Pak, siap membantu, Pak. Jadi mungkin modul-modul atau apa yang bisa kita berikan supaya proses ini rehabilitasi akan berjalan dengan baik. Mungkin dokter kami akan kami karena dia udah pengalaman, Pak, mungkin bisa kita perbantukan, atau nanti kalau ada pasien yang butuh konsul, kemudian psikolog kami juga bisa kami perbantukan juga nanti kalau ada mungkin dibutuhkan dari kami. Yang jelas pada intinya pada hari ini kami cukup berbangga, Pak. Bapak selaku ketua yayasan berani untuk sebagai pionir di Muara ini, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan yang selama ini kami harus ke Pagaralam nganternya, Pak, atau ke Palembang, cukup ke sini, jadi tidak perlu jauh-jauh kami kirimkan pasien untuk menjalani proses rawat inap. Mungkin itu yang bisa. Mungkin enggak misalnya Pemkab bantu ke depannya untuk buat fasilitas yang kayak ini juga, tapi dikelola BNN atau mana? Oh, ini kan fasilitasnya masih minim, khususnya untuk pagar-pagar, takutnya lari-lari segala macam. Ya,
yang jelas ini kan swasta ya. Kami backup secara kebijakan, tapi untuk fasilitas dan sebagainya tentu kita harus pelajari lebih jauh. Tentu itu merupakan hibah dan sebagainya. Jadi ada aturan yang mengaturnya nanti melalui Kesbangpol atau melalui dinas-dinas yang terkait mungkin untuk dikaji lagi. Untuk ke depan Pak, di BNN itu akan dibangunnya presentatif bagi kira bangunannya. BNN misalnya Yang juga. jadi benar-benar ini untuk mulai Ya, BNN juga kan bagaimana saya sampaikan tadi, kita untuk memberikan hibah dan segala sesuatunya tentu melalui proses ya, proses sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak bisa masuk karena itu kan artinya eksternal ya. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kalau seperti umpamanya TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Agama itu kan vertikal ya, itu maksud saya kan. Tidak bisa kita ngomong bisa atau tidak, nanti tentu akan kita pelajari lebih awal. Ya, yang paling penting, yang terbaik untuk Kabupaten Muara Enim dalam pembangunan Kabupaten Muara Enim yang agamis, mandiri, berdaya saing, sehat dan sejahtera. Sehingga pada akhirnya kesejahteraan Kabupaten Muara Enim bisa kita wujudkan bersama-sama dengan harapan kita Muara Enim terbebas dari anak-anak, remaja maupun dewasa dari bahaya narkoba ini ya, karena narkoba ini sangat berbahaya, mengancam negara kita ya. Adanya data kita pun yang sudah kita amankan cukup banyak. Sampai dengan saat ini saja ada 50 ya, berapa sih? 50 orang yang masih dalam proses penyidikan maupun masih kita proses. Kita memang terus berperang melawan penyalahgunaan narkoba, karena narkoba adalah sesuatu yang buruk bagi orang itu sendiri, bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitarnya. Bapak-bapak dari Kesbangpol dan yang lain. Pertama, tak lupa marilah kita ucapkan rumah harapan, rumah rehabilitasi bagi para pengguna atau pelaku penyalahguna narkotika. Tak lupa juga diamanatkan untuk berpartisipasi dalam masalah pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini. Ini Pak berada di bawah rumah antara ini berada di bawah Yayasan Kusuma Bangsa yang sebelumnya kami sudah ada di Solo Pak, yang saat ini ada di Surakarta Pak. Jadi kami berdiri sejak 2017 dan alhamdulillah kami bisa selain di Salatiga di Solo, kami juga bisa ada di sini di Kabupaten Muara Enim. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tujuan daripada diberlakukannya atau diundangkannya undang-undang narkotika itu salah satunya adalah untuk merehab pelaku penyalahguna narkotika itu. Yang rehab dimaksud bisa dilakukan secara medik dan sosial. Nah kebetulan lembaga kami ini adalah salah satu lembaga yang bergerak melakukan rehabilitasi sosial Pak. Dan harapannya ketika nantinya para pelaku penyalahguna ini selesai direhab di sini, harapan kami mereka bisa kembali beradaptasi dengan lingkungan mereka dan bisa diterima, dan insya Allah harapannya tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Nah jadi membantu para penegak hukum dan juga sedikit membantu tugas-tugas daripada pemerintah kabupaten di sini dalam rangka menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika itu. Jadi yang di sini nantinya yang akan dilakukan tahap di sini hanya sebatas barangkali ini Bapak Kapolres, Bapak Kepala BNN yang ada di sini nanti terkait dengan masalah mereka yang korban atau pelaku. Karena kalau kita bicara pelaku penyalahguna ini kan kalau dalam Islam hukumnya kan mereka ini adalah
without victim sebenarnya kan. Jadi inilah yang disebut dengan kejahatan tanpa korban. Tapi untuk pelaku penyalahguna, bukan yang dalam kategori pengedar ataupun bandar dan sebagainya. Jadi di sini kita akan melakukan rehab terhadap mereka yang menjadi korban dari kejahatan mereka sendiri. Barangkali itu saja Pak sambutan dari kami mengingat kita.